I tried so hard and got so far. BTTH Bab 31 1 Bintang Doze. Melihat gadis berpakaian hijau itu melangkah mantap ke depan, lapangan latihan menjadi sunyi saat tatapan mata yang menyala-nyala terfokus pada sosoknya. Dari panggung tinggi, semua anggota klan kelas atas menghentikan celoteh mereka saat mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao Zhan, bersama dengan 3 tetua lainnya, semuanya memiliki wajah serius, dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang telah dicapai oleh orang nomor 1 dari generasi muda di klan Xiao setelah 1 tahun pelatihan. Di sini, semua mata tertuju tajam ke bawah pada gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan langkah yang tidak lambat maupun cepat. Dia mengangkat tangan kecilnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju saat lengan bajunya ditarik ke belakang. Saat tangan kesayangannya menyentuh pelan monumen batu itu, Sun Er perlahan menutup matanya sementara doki batinnya menguat dengan cepat. Menerima doki yang masuk, monumen yang selalu sunyi itu memancarkan sinar cahaya yang terang. Bintang 1 Doze. Melihat keempat kata raksasa itu bersinar pada monumen batu di tengah lapangan pelatihan, sesaat semua orang terdiam, lalu seolah terbangun, mereka semua bersorak kegirangan. Nona Sun Er, Bintang 1 Doze. Karena terkejut dengan 4 huruf kuning yang bersinar itu, operator itu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Haha, Doze yang berusia 15 tahun, dia benar-benar. Mendengarkan pengumuman penguji, Xiao Zhan menarik nafas ringan namun kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. Ketiga tetua itu mengangguk pelan, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao Yan saat menjadi Doze saat berusia 12 tahun, kecepatan latihannya ini bisa dibilang luar biasa. Di tengah lapangan latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi semua orang, juga dibuat pusing oleh 4 kata yang bersinar di pilar batu. Menatap monumen itu, dia merasakan ketidakberdayaan. Baru berusia 15 tahun untuk menjadi Doze Bintang 1, prestasi itu membutakannya yang tidak menyangka kehebatan itu dari Sun Er. Di ujung kerumunan, Xiao Yan mengerutkan bibirnya dengan gugup. Dia tidak menyangka Sun Er akan memasuki zona Doze dan juga mencapai 1 bintang, 1 tingkat lebih tinggi dari seseorang yang baru saja memadatkan siklon Qi-nya. Kecepatan latihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan Foundation Elixir untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Sun Er mengabaikan orang lain dan mengerutkan keningnya dengan tidak setuju seolah-olah dia tidak menyukai perhatian itu. Kemudian dia berjalan kembali ke kerumunan dan menyadari keterkejutan Xiao Yan, dia tersenyum main-main. Jangan terlalu bangga. Dengan bakatmu, pencapaian ini sesuai dengan harapanku. Jika kamu tidak mencapai level Doze, aku akan sangat terkejut. Xiao Yan mengangkat bahu dan bercanda. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih sejenak saat meliriknya. Menarik Sun Er untuk duduk di atas matras, Xiao Yan tampak bosan saat mengamati anggota klan lainnya melanjutkan ujian. Jujur saja, untuk melatih doki seseorang hingga 7 Duan Qi sebelum usia 15 tahun diperlukan bakat yang lumayan untuk berhasil. Namun, mereka yang memiliki bakat yang lumayan tidak sebanyak yang dipikirkan dan bahkan di seluruh klan Xiao, hanya 2 hingga 3/10 orang yang berhasil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga suasana di lapangan pelatihan menjadi suram. Mereka yang tidak lulus tampak murung saat ditolak, tetapi saat melihat yang lain juga tidak lulus, senyum tipis muncul di wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao Yan terus mengamati ujian, lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang yang seperti Xiao Mei dan memperoleh 8 Duan Qi dan tidak ada yang mencapai 9 Duan Qi apalagi menjadi Doze, tentu saja tanpa Sun Er. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya tersisa Xiao Yan dan beberapa orang. Tak lama kemudian, seorang peserta ujian muda yang murung berdiri dan maju meskipun ia tahu bahwa ia tidak mempunyai peluang untuk lolos. Untuk selusin peserta ujian terakhir, semua orang tahu bahwa orang-orang ini berada di dasar kelompok dan jika tidak ada ujian yang adil, mungkin saja orang-orang ini akan didiskualifikasi tanpa pernah mengikuti ujian. Xiao Yan, berdiri di samping pilar batu di bawah, operator itu mengucapkan nama itu dengan susah payah. Xiao Yan GG, giliranmu, kata Sun Er lembut, tangan kecilnya yang lembut menggenggam tangan Xiao Yan dengan lembut. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit, membuka matanya dan mengamati lapangan latihan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat tatapan penuh harapan atas kegagalannya. Perlahan-lahan Xiao Yan berdiri, menoleh ke arah platform tinggi dan menyeringai pada Xiao Zhan. Melihat putranya melangkah maju sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Zhan menganggukkan kepalanya dengan riang sementara satu tangannya membawa cangkir teh ke depan dan dengan santai bersandar di kursinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan dengan percaya diri melangkah menuju pilar batu, matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat para anggota klan yang tertawa membelalakkan mata mereka. Di bawah tatapan yang rumit, Xiao Yan akhirnya sampai di monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, sang pemeriksa mendesah dalam hati.
Tahun itu, ketika Xiao Yan menciptakan keajaiban, dialah orang pertama yang menyaksikannya, tetapi dia juga menjadi saksi langkah menyedihkan sang jenius 3 tahun setelah cahaya terang itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi terakhir kalinya pemuda ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan tajam terpusat pada Xiao Yan yang dadanya perlahan naik saat ia mengulurkan tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Pada saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada monumen itu. Mereka semua tahu bahwa ini adalah saat terakhir mereka akan melihat si jenius yang pernah menggemparkan seluruh kota Wutan dalam ujian Doqi. Monumen batu itu terdiam sesaat sebelum cahaya terang bersinar. Di atas monumen batu itu tertulis kata-kata berwarna kuning cerah, yang membuat hati semua orang di lapangan berhenti sejenak. Douzili, 7 Duan. BTTH Bab 32 Tantangan. Keheningan seperti kematian. Semua orang di lapangan menatap 5 kata di monumen itu dengan kaget. Ekspresi wajah mereka penuh warna dan segera, napas dalam yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh lapangan. Kaca. Di panggung tinggi, cangkir giok Xiaozan hancur menjadi debu ketika campuran debu dan teh menetes ke tangannya. 7 Duan, Yan kau benar-benar berhasil. Mata Xiaozan berkaca-kaca saat ia melihat pemuda di bawah monumen hitam itu. Ia tahu bahwa untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiao Yan pasti telah melakukan usaha yang luar biasa. 3 tetua di samping Xiaozan memasang wajah penuh ketidakpercayaan. Berubah dari 3 Duan Qi setahun lalu menjadi 7 Duan. Kecepatan ini, mustahil. Hehe, ramuan dasar pemimpin klan. Lumayan bagus, hehe. Tetua kedua menelan ludah dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiaozan tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dia berkata, Penatua kedua, apakah kamu benar-benar percaya bahwa ramuan dasar tingkat kedua memiliki efek yang begitu kuat? Tetua kedua berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang bodoh dan tahu bahwa meskipun ramuan dasar dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang, secara fisik mustahil untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun. Di samping monumen hitam itu, sang operator menatap kosong ke arah kata-kata pada monumen itu sementara wajahnya yang tanpa ekspresi kini penuh dengan keterkejutan. Xiao Yan, Douziki, 7 Duan, tingkat tinggi. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya, operator berusaha keras menjaga suaranya tetap tenang tetapi beberapa getaran masih dapat terdengar. Mendengar pengumuman operator, lapangan yang tadinya sunyi menjadi sunyi senyap. Tak seorang pun yang menggoyangkan pakaian atau bergerak gelisah. Di tengah kerumunan, Xiao Mei menutup mulut merahnya saat wajahnya membeku dalam momen keterkejutan yang luar biasa. Meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun bagaikan mitos, hanya terdengar dalam legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiao Yan 3 tahun lalu, di puncaknya, tidak dapat melakukannya. Namun, kecepatan mistis yang datang dari seorang cacat itu ditunjukkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang rumit, Xiao Mei menatap pemuda di samping monumen hitam itu sementara sebuah pikiran muncul di kepalanya, bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di tepi lapangan latihan, Xiao Ning yang siap menghina Xiao Yan juga menatap kosong ke monumen itu sambil berbisik, bagaimana ini mungkin? Sambil menatap tulisan emas di monumen itu, Xiao Yan menghela napas pelan. Menatap tatapan rumit di sekitarnya membuatnya teringat kejayaan yang telah dilaluinya 3 tahun lalu. Sekarang bakat pelatihannya telah kembali, ia juga telah memperoleh pikiran yang matang dan kegigihan yang keras kepala. Menatap monumen yang telah menentukan nasibnya, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, Xiao Yan tersenyum tipis. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikapnya yang riang 3 tahun lalu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan berjalan turun di bawah tatapan tajam semua orang dan duduk di sebelah Sun Er. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen itu, seluruh lapangan masih sunyi. Di panggung tinggi Xiaozan dengan senang hati berdiri dan terbatuk untuk menarik perhatian semua orang di lapangan. Ujian sudah selesai. Selanjutnya, mereka yang tidak lolos akan mendapat kesempatan untuk menantang seseorang yang telah lulus. Ingat, hanya ada satu kesempatan, kata Xiaozan sambil tersenyum. Mendengar itu, lapangan latihan menjadi riuh. Mereka yang hanya sedikit ketinggalan dari batas waktu mengarahkan tatapan tajam mereka ke arah mereka yang berhasil. Melihat tatapan menantang itu, para anggota klan yang lolos akan mengangkat kepala mereka dengan jijik. Ada kesenjangan besar antara 6 Duan Qi dan 7 Duan Qi dan tanpa kejadian khusus, seseorang yang 6 Duan Qi bahkan tidak dapat menyentuh seseorang yang 7 Duan Qi. 6 orang Duan Qi tahu betul hal ini, tetapi ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk tetap berada di lingkaran dalam klan. Mereka harus mencoba dan berharap akan adanya keajaiban. Dengan kata-kata Xiaozan, suasana di lapangan latihan berubah aneh. Tatapan tajam menyapu mereka yang lolos dan diam-diam memilih lawan yang paling lemah. Xiao Yan yang sedang duduk di tanah tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Sebagian besar tatapan mata tertuju padanya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang dapat dikalahkan dengan mudah? Setelah beberapa saat terkejut, Xiao Yan tertawa dalam hati. Xiao Yan GG melompati 4 Duan Qi dalam 1 tahun.
Meskipun mengejutkan, itu sangat mengejutkan sehingga banyak orang tidak mempercayainya. Oleh karena itu, mereka akan berpikir bahwa Xiao Yan adalah lawan yang paling mudah. Di sampingnya, Sun Er menjelaskan. Sambil mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, Xiao Yan menepuk-nepuk debu di jubahnya sambil berkata, mereka bisa memilih untuk tidak mempercayainya, tetapi mereka akan tahu. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, setelah masa tenang sesaat, seseorang tidak tahan dan berdiri. Seorang pemuda berbadan tegap, di bawah tatapan semua orang, dengan cepat berjalan di depan Xiao Yan dan berkata dengan lantang, Xiao Yan Biaodi, kumohon. Meskipun pemuda itu bersikap hormat, Xiao Yan, yang berada di seberangnya, dapat melihat sedikit ketidakpercayaan terpancar dari matanya. Selain itu, wajahnya menunjukkan penghinaan yang arogan. Sepertinya dia belum pulih dari nama lama Xiao Yan yang cacat. BTTH Bab 33 Bukti. Melihat penantang cepat itu, anggota klan lain yang tidak memenuhi syarat menghela napas penuh penyesalan. Sepertinya mereka semua iri pada pemuda bertubuh tegap di depan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya saat mengamati pemuda itu. Meskipun dia tidak mengenal semua anggota klan, dia memiliki kesan yang cukup tentang pemuda di depannya. Jika ingatannya benar, pemuda itu bernama Xiao Ke dan merupakan pendukung tetua pertama. Biasanya, dia akan mengikuti di belakang Xiao Ning seperti antek kecil dan ketika Xiao Yan jatuh dari jenius, Xiao Ke tidak pernah menunjukkan kebaikan padanya dan malah menginjak-injak martabat Xiao Yan. Mengingat kenangan lama, mulut Xiao Yan melengkung ke sudut yang berbahaya. Berbalik menatap Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, berkata, baiklah, aku terima. Melihat betapa mudahnya Xiao Yan menjawab, alis Xiao Ke berkedut dan rasa takut menyelinap ke dalam hatinya. Sambil menelan ludah, Xiao Ke mulai menyesali kecerobohannya. Meskipun agak menyesal, Xiao Ke tidak bisa mundur dan harus terus maju. Tidak mungkin, membesarkan 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah hal yang mustahil. Orang ini pasti menggunakan beberapa cara untuk menipu semua orang. Aku pasti bisa mengalahkannya. Setelah menyemangati dirinya sendiri tanpa kata-kata, Xiao Ke tersenyum, kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat Xiao Yan Biaodi. Xiao Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia berdiri dan berjalan ke tengah lapangan latihan, lalu memberi isyarat kepada Xiao Ke untuk mengikutinya. Melihat Xiao Yan yang tenang, jantung Xiao Ke berdebar kencang dan dia tidak lagi merasa yakin. Sambil tersenyum paksa, dia melangkah dengan langkah kaku ke ladang. Dengan adanya 2 orang di lapangan, bahkan tatapan penuh perhitungan dari orang-orang yang tidak lewat dengan cepat beralih kepada 2 orang di lapangan. Di panggung tinggi, Xiao Zhan mengambil sapu tangan yang dibawa kepadanya dan membersihkan tangannya dari sisa teh sambil menatap tajam ke lapangan latihan dengan ekspresi tegang di matanya. Sejujurnya, bukan hanya generasi muda yang meragukan prestasi Xiao Yan, Xiao Zhan sendiri juga tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Ini bukan karena kurangnya kepercayaannya pada Xiao Yan, melainkan karena betapa mustahilnya membesarkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Itu tidak manusiawi. Bahkan Xiao Yan 4 tahun lalu tidak dapat berharap untuk mencapainya. Karena betapa luar biasanya pencapaian itu, tak seorang pun percaya apa yang mereka katakan. Tetapi tidak peduli apakah itu palsu atau nyata, tidak peduli apakah yang lain mempercayainya atau tidak, begitu Xiao Yan bertarung, kekuatan aslinya akan terungkap. Pada saat itu, pikiran semua orang akan terbukti benar atau tidak. Selain Xiao Zhan, napas ketiga tetua itu semakin berat saat tangan mereka mencengkeram bekas telapak tangan yang dalam di kursi masing-masing dan mata mereka yang sayu menatap ke arah lapangan latihan. Di lapangan latihan berbatu hijau, pandangan semua orang terpaku pada 2 orang di dalam lapangan latihan. Begitu Xiao Yan bertarung dengan Xiao Ke, semuanya akan menjadi jelas. Itu pasti palsu. Di tepi lapangan latihan, Xiao Ning menjilat bibirnya yang kering dan berbisik dengan marah. Seharusnya, palsu, kan? Di tengah kerumunan, Xiao Mei menggigit bibirnya. Dia tidak percaya bahwa pemuda yang telah lumpuh selama 3 tahun akan memiliki prestasi yang mengerikan. Di bawah tatapan demi tatapan, Xiao Yan dan Xiao Ke di lapangan latihan telah menyelesaikan gerakan ritual basa-basi mereka dan bersiap untuk bertarung. Kedua tangan Xiao Ke terangkat ke atas saat doki ringan mulai berputar-putar di sekitar tangannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Ke menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan mulai menyerang Xiao Yan. Pertarungan tingkat rendah tidak memiliki gerakan yang rumit dan terdiri dari serangan yang paling sederhana. Tangan gunung pembelah. Dengan cepat mendekati Xiao Yan, tangan kanan Xiao Ke dengan cepat mengumpulkan doki dan menyapu ke dada Xiao Yan. Tangan gunung terbelah, teknik Huang Dou tingkat menengah yang hanya tersedia bagi anggota klan 5 Duan Qi dan lebih tinggi. Dengan datangnya hembusan angin, rambut di wajah Xiao Yan tertiup angin dan sepasang mata gelapnya terlihat. Sambil berkedip, Xiao Yan menyipitkan matanya memperhatikan tangan yang semakin dekat. Ketika tangan itu akhirnya mencapai bahu Xiao Yan melangkah ke kiri dengan mulus. Dengan latihan tubuh selama setahun, reaksi Xiao Yan sangat cepat. Hanya dengan 1 langkah, Xiao Yan berhasil menghindari serangan Xiao Ke.
Pada saat yang sama, Xiao Yan memutar tubuhnya dengan ringan saat tangannya meraih lengan Xiao Ke dan bergerak ke bahu Xiao Ke seolah-olah sedang memetik daun dari pohon. Hancurkan tangan batu. Shutter Rock Hand, teknik Do tingkat huang rendah yang hanya memerlukan 3 Duan Qi untuk mempelajarinya. Peng! Suara tumpul terdengar saat tangan Xiao Yan mendarat dengan kuat di bahu Xiao Ke, menyebabkan wajah merah Xiao Ke memucat. Sambil mengerang pelan, dia perlahan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya kehilangan kekuatan di kakinya dan jatuh ke tanah seperti kura-kura. Seluruh lapangan menjadi sunyi. Kekalahan Xiao Ke membuktikan banyak hal. Mengalahkan lawannya dalam satu serangan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya bosan. Lawan seperti ini bahkan bukan tantangan bagi Xiao Yan. Belum lagi Octane Blast, Xiao Yan bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Tentu saja, bertentangan dengan perasaan bosan Xiao Yan, semua orang di lapangan terkejut. Banyak dari mereka perlahan menutup mata karena Xiao Yan harus memiliki setidaknya 7 Duan Qi untuk dengan mudah mengalahkan Xiao Ke yang memiliki 6 Duan Qi. Kalau dipikir-pikir lagi, penampilan mengerikan Xiao Yan sebelumnya terbukti benar. Untuk membesarkan 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, hasilnya adalah keajaiban dalam keajaiban. Di panggung tinggi, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam saat beban di hatinya terangkat. Petik 2 titik. Benar, 7 Duan Qi. Melihat Xiao Ke yang kalah, tangan kecil Xiao Mei menutupi bibir merahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. BTTH Bab 34 berbalik arah. Melihat pemuda berpakaian hitam itu dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, seluruh lapangan kembali sunyi. Di panggung tinggi, senyum Xiao Zhan perlahan melebar sebelum akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Mendengar tawa riang dari Xiao Zhan, ketiga tetua itu saling memandang dan mendesah. Namun, mereka tidak mencoba melakukan apapun terhadap Xiao Yan. Potensi yang ditunjukkan oleh Xiao Yan membuat mereka merasa kalah. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut, putra dan cucu mereka tidak akan pernah berharap untuk memiliki kecepatan itu. Dengan hati yang riang, Xiao Zhan bertepuk tangan sambil mengumumkan, Xiao Ke ZR telah kalah. Semoga kamu terus berlatih keras. TL, ZR adalah keponakan dalam bahasa Mandarin. Di lapangan latihan, Xiao Ke yang berwajah pucat mendengar pengumuman itu dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Menatap pemuda berpakaian hitam yang tidak jauh darinya, dia teringat tentang bagaimana dia menghina orang itu, memanggilnya cacat, setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, cacat itu cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke teringat kata-kata yang pernah didengarnya di aula beberapa bulan sebelumnya, 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat, jangan berani-berani menggertakku karena aku miskin sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, Xiao Ke bangkit dengan susah payah. Sambil membungkuk sedikit kepada Xiao Yan, suara Xiao Ke telah kehilangan semua kesombongannya dari sebelumnya, Xiao Yan Biaodi, kau menang. Selamat atas kesembuhanmu. Sambil mengangguk, pandangan Xiao Yan perlahan menyapu seluruh lapangan latihan dan mereka yang bertemu dengan pupil matanya yang gelap semuanya mengalihkan pandangan dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang tengah menatapnya, Xiao Yan memalingkan wajahnya untuk menghadapi para anggota klan yang tidak lolos dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada lagi yang ingin menantangku? Melihat Xiao Yan, para anggota klan yang ingin menantang Xiao Yan sebelum Xiao Ke naik, semuanya menutup mulut dan menatap langit seolah-olah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang akan naik dan menjadi penantang kedua. Melihat aksi kekanak-kanakan yang berpura-pura bodoh, Xiao Yan mengangkat bahu pelan dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil mengamati ladang. Mengambil sehelai rambutnya dan memutarnya, dia berbisik, Xiao Yan GG, 3 tahun lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun lalu, aku akan merasa senang dengan tatapan penuh hormat dan takut mereka, tapi hari ini, aku tidak merasakan apapun. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Kalau begitu Xiao Yan GG sudah dewasa. Sun Er mengedipkan matanya dengan jenaka. Tidak lebih dewasa darimu. Terkadang aku merasa seolah ada monster berusia 1000 tahun yang bersembunyi di dalam dirimu. Disebut dewasa oleh seorang gadis, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Sambil mengusap kepala Sun Er dengan penuh kasih sayang, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er menatap Xiao Yan dengan pandangan jahat dan wajahnya yang halus menunjukkan ekspresi menegur. Tidak peduli seberapa riangnya seorang gadis, tidak ada yang suka dipanggil monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu cantik hingga menarik perhatian para pemuda di sekitarnya dan bahkan beberapa gadis. Bocah itu, terlalu sombong. Xiao Ning, seperti yang lainnya, juga tertarik dengan ekspresi teguran Sun Er, tetapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, api kecemburuan menyala di dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi alasannya karena dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa menandingi Sun Er di seluruh klan, tetapi berpikir kembali, dia menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang merupakan seorang cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan di antara mereka membuat Xiao Ning menggertakkan giginya karena marah. Nak,
Aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk saat ini, tetapi saat upacara kedewasaan tiba, aku akan membuatmu mencari gigimu yang tanggal di depan Sun Er. Sambil mengepalkan tangannya, Xiao Ning menatap dingin ke arah Xiao Yan yang sedang bersila. Meskipun Xiao Ning juga terkejut dengan kecepatan latihan Xiao Yan tahun lalu, dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya yang biasa dia tunjukkan. Selain itu, Xiao Ning, sebagai satu-satunya laki-laki di seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Sun Er, merasakan bahaya dari penampilan Xiao Yan yang tiba-tiba. Sebelum dia tumbuh kuat, aku akan menghajarnya habis-habisan. Skenario terbaiknya adalah dia akan terluka dan kehilangan semangat latihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung membentuk senyum. Meskipun Xiao Yan berada di 7 Duan Qi, Xiao Ning masih percaya diri dengan 8 Duan Qi-nya. Bagaimanapun, setiap Duan Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Sambil mengobrol dengan suara pelan dengan Sun Er, pandangan Xiao Yan yang tak tentu arah menatap ke sekeliling lapangan latihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sejenak, Xiao Yan menyadari apa maksud senyum itu dan tersenyum sendiri, sambil berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya sama sekali tidak bisa menimbulkan risiko. Titik. Setelah Xiao kalah dari Xiao Yan, tidak ada yang berani menantang Xiao Yan yang sedang duduk dan anggota klan yang tidak lolos mengarahkan perhatian mereka pada yang lain. Namun setelah beberapa ronde tantangan, hanya 2 orang, yang mengandalkan keberuntungan dan teknik Dou yang sudah dikenal, mampu mengalahkan lawan mereka dan lolos ke upacara kedewasaan. Sambil memperhatikan lapangan latihan yang perlahan mulai tenang, Xiao Zhan yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama beberapa pemberitahuan tentang upacara kedewasaan bulan depan. Perlahan Xiao Yan berdiri, lalu tersenyum ke arah Xiao Zhan yang tampak gembira di atas panggung, sementara Xiao Zhan tak pelit memberi acungan jempol kepada putranya yang dinilai mumpuni. Tepat setelah membersihkan debu dari pakaiannya, Xiao Yan mencium aroma parfum. Sambil sedikit mengernyitkan alisnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, apakah kamu butuh sesuatu? Melihat ekspresi tanpa ekspresi dan dingin di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei pun goyah saat dia memaksakan senyum dan berkata, Xiao Yan Biaodi, selamat. Terima kasih. Xiao Yan mengangguk pelan, lalu melirik Sun Er di sampingnya. Xiao Yan Biaodi, ayahku akan secara pribadi mengajarkan teknik Dou tingkat Huang tinggi di aula teknik Dou besok. Apakah kau mau ikut denganku? Xiao Mei tersenyum dan perpaduan antara pesona wanita dan kelembutan seorang pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit terangkat. Tepat saat Xiao Yan hendak mencari alasan untuk menolak Xiao Mei, sebuah lengan putih pucat menyelinap dan mengunci lengannya. Terkejut, Xiao Yan berbalik dan mendapati Sun Er yang sedang tersenyum. Maafkan aku Xiao Mei Biao Jie, Sun Er sudah mengundang Xiao Yan GG untuk menemaniku besok mengunjungi kota Wutan, jadi dia tidak bisa pergi ke aula teknik Dou bersama Xiao Mei Biao Jie. Di bawah tatapan tertegun, Sun Er memegang lengan Xiao Yan sementara sedikit permintaan maaf terpancar di wajah lembutnya. Bab 35 Rasa Bersalah. Mendengar perkataan Sun Er, Xiao Mei berhenti sejenak dan menimbang-nimbang pikirannya dengan saksama. Jika itu adalah gadis lain dalam klan, Xiao Mei yakin bahwa dia bisa menang berdasarkan kecantikan dan bakatnya, tetapi terhadap Sun Er, Xiao Mei hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat wajah Xiao Yan yang tanpa ekspresi, Xiao Mei tersenyum meremehkan dan hanya bisa pergi dengan perasaan kalah. Kerumunan di dalam lapangan latihan menatap Xiao Yan yang sedang disandarkan oleh Sun Er dan mereka semua merasakan sedikit kecemburuan. Kapan Sun Er, sebagai mutiara paling cemerlang di seluruh klan, begitu dekat dengan laki-laki lain? Melihat Xiao Mei berjalan canggung, Xiao Yan tertegun dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum, dia mengejek, gadis, apa yang kamu lakukan? Sun Er masih berpegangan pada lengan Xiao Yan sambil melirik ke arah kerumunan yang menatapnya dan berkata dengan polos, bukankah Xiao Yan GG akan menolaknya? Mendengar itu, Xiao Yan memutar matanya, alasan yang ada dalam pikirannya sama sekali berbeda dari apa yang Sun Er maksudkan. Mengingat ekspresi canggung di wajah Xiao Mei, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil berpikir, apakah Sun Er melakukan itu dengan sengaja? Hanya saja Sun Er tidak suka seberapa cepat dia berubah. Haha, pergi ke aula teknik Dou untuk belajar teknik Dou bersama. Dia tidak pernah mengundangmu dalam 3 tahun terakhir. Sun Er menyeret Xiao Yan keluar dari lapangan latihan perlahan-lahan sambil mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh Xiao Yan, sepertinya dia benar-benar tidak suka seberapa cepat Xiao Mei berubah. Sambil mengangkat bahu pelan, Xiao Yan setuju dengan Sun Er sambil tersenyum pahit. 3 tahun lalu, Xiao Mei cukup dekat dengannya, tetapi ketika Xiao Yan menerima gelar cacat, ia dapat melihat betapa realistisnya Xiao Mei. Melihat Xiao Yan dan Sun Er meninggalkan lapangan, wajah Xiao Ning berkedut sementara tangannya mengepal begitu keras hingga terdengar suara tulang retak. Rasa cemburu bahkan membuat matanya sedikit merah. Bocah, 1 bulan dari sekarang, aku akan mematahkan semua gigimu. Xiao Ning mengucapkan kata-kata itu sambil dengan marah meninggalkan lapangan latihan.
Di panggung tinggi, Xiao Zhan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan menatap Sun Er dan Xiao Yan dengan saksama sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Yan Er, dia. Apakah dia menyukai Sun Er? Latar belakang Sun Er. Bahkan Nalan Yanran tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius, akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Zhan menghela napas dan perlahan pergi. Titik. Saat berjalan, Xiao Yan tiba-tiba kehilangan fokus saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Saat berbelok, Sun Er tiba-tiba melepaskan lengan Xiao Yan dengan wajah memerah. Sambil mendorong pipinya, dia menatap Xiao Yan dengan pandangan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya maju, Xiao Yan merasa bingung harus berbuat apa dan bahkan mendesah tanpa alasan. Matanya beralih ke Sun Er saat dia memikirkan apa yang tersirat dalam ucapan Sun Er. Merasakan tatapan kosong Xiao Yan, wajah kecil Sun Er memerah saat tangannya secara naluriah terangkat dan dia berkata, "Xiao Yan GG, kamu." Ahem, terbangun dari pingsannya, Xiao Yan terbatuk keras sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat dan dia berpikir, kapan aku bersikap begitu rendah, sampai berpikir seperti itu terhadap adikku sendiri. Meskipun Sun Er dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup bersama selama lebih dari 1 dekade dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada hubungan saudara kandung. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan telah menganggap Sun Er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah serta jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang sedang dipikirkannya. Dengan kesadaran mendadak itu, suasana menjadi canggung. Sun Er menundukkan kepalanya dan keanggunannya yang biasa telah digantikan oleh rasa malu seorang gadis. Sesekali, dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiao Yan yang sedang menatap lurus ke depan. Di bawah suasana yang canggung, jalan yang tidak terlalu panjang itu terasa seperti penaklukan besar yang memakan waktu lama sekali untuk sampai ke ujungnya. Tentu saja, meskipun penaklukan itu terasa lama, penaklukan itu memiliki akhir, di mana jalan terbagi menjadi 2 arah. Di sini, Xiao Yan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Xiao Yan GG. Melihat Xiao Yan yang panik, Sun Er tertegun oleh pemandangan itu sebelum dia memanggil. Hah, berhenti, Xiao Yan menoleh ke belakang dan melihat Sun Er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun Er mengenakan jubah hijau dengan ikat pinggang ungu yang berkibar tertiup angin. Ia dan pohon willow di belakangnya membentuk gambaran yang tidak tampak seperti dunia nyata. Besok, maukah kau menemani Sun Er? Di bawah dahan pohon willow, wajah gadis cantik itu memerah karena gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya. Sepasang mata indah menatap Xiao Yan dengan sedikit antisipasi. Bab 36 Terobosan Lucu. Sulit dipercaya bahwa Sun Er yang anggun akan mengucapkan kata-kata feminin seperti itu, pesonanya membuat pikiran Xiao Yan melayang lagi. Sambil mengkritik dirinya sendiri lagi, Xiao Yan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri sambil berada di bawah tatapan Sun Er yang tersenyum. Melihat Xiao Yan pergi, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa. Kemudian, dia mengerutkan kening dan pergi ke sebuah kolam yang tidak terlalu jauh. Pantulan di kolam memperlihatkan wajah cantik dengan mata yang cemerlang dan gigi putih. Setiap gerakannya memancarkan pesona yang tak terlukiskan yang menarik perhatian orang. Cantik sekali. Sambil berputar, senyum puas muncul di bibir Sun Er. Tak jauh dari sana, sepasang pemuda yang baru saja kembali ke klan setelah berpetualang di luar berhenti dengan mulut ternganga. Mata mereka menunjukkan keterkejutan sementara mereka dengan bodohnya memperhatikan gadis di bawah pohon willow. Sambil kembali ke kamarnya, Xiao Yan menghela napas panjang sambil menutup pintu. Sambil menyeka keringat dingin di dahinya, dia tersenyum pahit, gadis ini, saat dia dewasa, dia mungkin akan lebih cantik daripada Ya Fei di pelelangan itu. Duduk di mejanya, Xiao Yan meneguk tehnya sementara pikirannya masih penuh dengan Sun Er. Mengingat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiao Yan tiba-tiba merasakan panas di hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengumpat bajingan itu terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Sambil mengayunkan lengannya yang sakit, Xiao Yan pergi ke sudut kamarnya dan mengambil baskom kayu yang penuh dengan ramuan dasar sebelum bergegas masuk. Dengan air dingin yang mengalir di kulitnya, kehangatan sedang menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan dan perlahan menghilangkan rasa lelah dalam dirinya. Saat riak-riak terbentuk, Xiao Yan dengan malas berbaring di sisi baskom kayu sementara napasnya melambat dan tenang. Mengingat keterkejutan di wajah semua orang hari ini di lapangan pelatihan, senyum muncul di wajah Xiao Yan, kekuatan, hal terpenting di dunia ini. Sambil mengusap pelipisnya, tiba-tiba sebuah wajah dingin namun cantik muncul di benaknya. Wajah itu adalah Nalan Yanran. Dengan mata menyipit, Xiao Yan bergumam, 2 tahun lagi. Sebaiknya kau bersiap karena aku akan menemukanmu. Kalau saja kata-katanya tidak dingin, siapapun akan mengira bahwa kata-kata Xiao Yan ditujukan kepada seorang kekasih, bukan kepada seorang pesaing berat. Mengingat sikap angkuh dan kata-kata Nalan Yanran di aula utama, tangan Xiao Yan perlahan mengepal. Rasa malu yang dialaminya, terpatri dalam dirinya. Haha, aku bahkan tidak bisa beristirahat. Orang itu,
Meskipun dia sombong, telah ditipu oleh pemimpin faksi dari fraksi Mystic Cloud, bakat dan potensinya seharusnya tidak terlalu buruk. Bibir Xiaoyan tersenyum dingin. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiaoyan menyadari bahwa setiap kali ia memikirkan Nalan Yanran, ia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya hingga batas maksimal. Ia segera melepaskan posisi malasnya dan duduk tegak di dalam baskom kayu. Tangannya membentuk simbol sebelum ia perlahan-lahan menyingkirkan semua pikiran dari benaknya untuk memulai latihan. Semenjak ujian tempo hari, Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas bahwa tatapan mata para anggota klan tak lagi penuh ejekan, melainkan penuh rasa hormat. Terhadap tatapan baru yang sudah dialaminya 3 tahun lalu, Xiaoyan bersikap tenang dan tanpa ekspresi tanpa menjadi sombong karena betapa dihormatinya dia. Sehari setelah ujian selesai, Xiaoyan menepati janjinya dan menemani Sun Er menikmati pemandangan di kota dan pegunungan. Selain ayahnya, Xiao Zhan, Sun Er adalah orang yang paling dekat dengan Xiaoyan di dalam klan dan karena itu, Xiaoyan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah seharian bersantai, kehidupan Xiaoyan kembali tenang dan teratur. Dia akan berlatih teknik Dou di belakang gunung di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk berlatih Douqi selama sisa waktunya dan sesekali mengobrol dengan Sun Er dan ayahnya, hidupnya sederhana dan teratur. Selama periode ini, Xiaoyan sesekali bertemu dengan Xiao Mei saat berjalan-jalan di sekitar klan dan ketika mendengar dengkuran lembut, Xiaoyan Biaoge, ia menjawab dengan senyuman dan beberapa alasan untuk melarikan diri. Terhadap mereka yang meninggalkannya selama tahun-tahun kesulitannya, Xiaoyan tidak pernah kembali dekat dengan mereka. Dia tahu bahwa orang-orang yang tiba-tiba menjadi hormat dan ramah kepadanya karena bakatnya yang terlahir kembali akan bertindak seperti orang asing yang dingin saat dia kehilangan bakatnya. Tusukan dari belakang seperti ini, mengalaminya sekali saja sudah cukup. Titik. Waktu 1 bulan perlahan berlalu dan hanya tersisa 7 hari sebelum upacara kedewasaan klan Xiao. Walaupun waktu yang sangat lama telah berlalu, dari ujian sampai 7 hari sebelum upacara kedewasaan, keinginan Xiaoyan untuk mencapai Duan Qi ke-8 masih belum kesampaian dan hal itu membuatnya kecewa. Setelah berjuang untuk 8 Duan Qi selama 2 hari lagi, Xiaoyan masih belum mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan, ia mengendurkan latihannya sehingga ia bisa berada dalam kondisi terbaik untuk upacara kedewasaan. Namun, tepat ketika ia berpikir bahwa ia tidak memiliki harapan untuk membuat terobosan dan melompat ke 8 Duan Qi, sebuah kejutan menarik datang. Pada malam hari, yaitu 2 hari sebelum upacara kedewasaan, Xiaoyan yang sedang tertidur lelap tiba-tiba melompat seperti sedang berjalan dalam mimpi. Bahkan sebelum ia melepaskan pakaiannya, ia telah melompat ke dalam baskom kayu yang hampir tidak memiliki ramuan dasar lagi. Setelah berjuang selama setengah malam, Xiaoyan akhirnya membuka matanya, masih mengantuk, dan kemudian, dia menyadari bahwa 8 Duan yang mulia yang telah dia perjuangkan selama 2-3 bulan akhirnya, saat dia masih setengah tertidur, telah tercapai. Menghadapi terobosan yang membingungkan sekaligus menggelikan ini, Xiaoyan, meski gembira sekaligus terkejut, hanya bisa berseru, benarkah? BTTH Bab 37 Xiao Yu. Jika sebuah klan ingin dapat berkembang selama bertahun-tahun, faktor yang paling penting adalah vitalitas klan. Dan vitalitas klan adalah generasi muda klan, darah baru klan. Hanya dengan pasokan darah baru yang terus-menerus, sebuah klan, sebuah mesin yang besar, dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upacara kedewasaan merupakan hari besar bagi setiap klan, termasuk klan Xiao. Sebagai salah satu dari 3 klan teratas di kota hutan, upacara kedewasaan klan Xiao menarik perhatian sebagian besar kekuatan di kota dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan klan Xiao bahkan datang untuk menonton upacara tersebut. Titik. Menemani Sun Er di bawah naungan pohon besar, Xiaoyan duduk dengan santai. Xiaoyan menyipitkan matanya sambil melihat ke panggung besar di tengah lapangan latihan. Panggung itu terbuat dari balok-balok kayu besar dan dibuat khusus untuk upacara kedewasaan yang akan segera berlangsung. Tatapan Xiaoyan meninggalkan panggung kayu yang kosong dan beralih ke orang-orang yang bukan bagian dari klan Xiao tetapi masih di sana untuk menyaksikan upacara kedewasaan. Dengan enggan, dia berkata, ada cukup banyak orang. Melihat wajah Xiaoyan yang tidak senang, Sun Er yang tahu bahwa Xiaoyan menyukai ketenangan, tertawa terbahak-bahak. Tepat saat tawanya terdengar, Sun Er merasakan tatapan menuduh Xiaoyan dan segera menutup mulutnya. Menatap Xiaoyan, matanya memancarkan sedikit cahaya keemasan sebelum dia berkata, Xiaoyan GG mencapai 8 Duan Qi. Mendengar itu, Xiaoyan memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan menyadari bahwa saat berada di dekat Sun Er, dia tidak bisa menyimpan rahasia apapun. Dengan hati yang tertekan, dia mengangguk lemah. Wah, bahkan belum sebulan berlalu dan kamu sudah mencapai 8 Duan Qi. Kecepatan ini cukup menakutkan. Melihat Xiaoyan mengangguk, bahkan dengan sifat tenang Sun Er, dia menunjukkan wajah terkejut. Sambil menatap Sun Er dengan mata putihnya, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Di dekat panggung kayu, ada seorang wanita yang mengenakan gaun merah dan sedang mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Sekelompok orang mengelilinginya, menjadikan tempat di mana dia berada, sebagai lingkaran paling populer di sekitar panggung.
Wanita berpakaian merah yang menarik perhatian semua orang ini adalah seseorang yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Dia adalah juru lelang utama dari rumah lelang primer, Yafei. Sambil menatap pinggang Yafei yang seperti ular air, Xiao Yan mengutarakan pendapatnya dalam hati, cantik sekali. Setelah pandangan Xiao Yan tertuju pada Yafei beberapa saat, punuk tak senang Sun Er terdengar dari sampingnya. Ahem, sambil mengerjapkan mata, Xiao Yan perlahan menarik kembali tatapannya untuk bertindak seolah-olah dia tidak sedang menatap Yafei dan tersenyum pada Sun Er yang tidak senang. Tahukah kamu bahwa rumah lelang primer datang ke upacara kedewasaan klan kita? Memberikan tatapan jahat pada Xiao Yan yang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Sun Er berkata tanpa emosi, klan Xiao dan rumah lelang primer selalu memiliki hubungan yang baik, jadi mengapa Yafei menjadi masalah besar? Selain itu, keterampilan komunikasi wanita ini dikonfirmasi luar biasa oleh seluruh kota Wutan. Beberapa tuan muda yang berteman dengannya karena kecantikannya telah menghabiskan banyak uang untuknya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jika Xiao Yao GG ingin mencoba memikatnya, maka aku hanya bisa mengatakan berhati-hatilah. Dan, Sun Er tidak akan meminjamkanmu uang untuk hal-hal itu. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum pahit, bahkan jika aku memikirkan hal-hal itu, setidaknya dia harus mengakuiku. Kau tahu kan kalau dia setidaknya 7 atau 8 tahun lebih tua dariku? Tidakkah sebagian wanita menyukai hal itu? Sun Er tampak tersenyum saat mengatakan hal itu. Sambil batuk kering, Xiao Yan hanya bisa mengakui kekalahan dan tidak melihat ke arah lingkaran orang-orang itu lagi. Hah, kenapa dia kembali? Melihat Xiao Yan tidak melihat ke sana lagi, Sun Er berhenti menanyakan maksudnya dan setelah hening sejenak, dia berseru keras. Siapa? Setelah mengikuti tatapan Sun Er, alis Xiao Yan perlahan berkerut. Tatapan mata mereka berdua tertuju pada seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah dan saat ini sedang bersandar di pohon. Dia memiliki pedang yang terpasang di pinggangnya, cukup tinggi dan fitur yang paling mencolok adalah kakinya yang panjang, kaki yang begitu seksi sehingga bahkan kaki Yafei tampak pucat jika dibandingkan dengan kakinya. Xiao Ye, sambil menatap gadis jangkung itu, Xiao Yan bertanya, bukankah dia pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih? Mengapa dia kembali? Sun Er mengangkat bahunya dengan manis sambil menggoda, Xiao Yan GG, kali ini, kamu mungkin akan mendapat masalah. Sambil membuka mulutnya, Xiao Yan mengusap dahinya yang terbakar sambil berkata, wanita nakal ini sangat menyebalkan. Sial, yang kulakukan hanyalah tersandung ke tempat pemandiannya di pegunungan belakang dan tanpa sengaja menyentuh kakinya. Dia mencoba membunuhku selama hampir setahun setelah itu. TL, membunuh digunakan dalam artian bercanda, dalam konteks ini maksudnya seperti pemukulan yang sangat keras. Hehe, tubuh seorang gadis tidak boleh disentuh sembarangan. Mendengar cerita Xiao Yan, Sun Er menutup mulutnya sambil terkekeh. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana Xiao Yan telah menolongnya di malam hari dan saat itu, tubuhnya bersentuhan, menyebabkan rona merah muncul di wajahnya. Xiao Yan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dingin, wanita itu adalah saudara perempuan Xiao Ning dan mereka berdua bukanlah orang baik. Kebencian bajingan itu terhadapku sebagian disebabkan olehnya. Di kejauhan, Xiao Yu tampaknya merasakan kedua orang itu berbicara tentang dirinya dan berbalik untuk menemukan Xiao Yan di bawah pohon lain. Setelah sedikit terkejut, dia mengerutkan kening karena rasa tidak suka dan jijik muncul di wajahnya. Setelah terdiam sejenak, Xiao Yu menggerakkan kakinya yang panjang dan menarik dan mulai berjalan menuju Xiao Yan. Melihat Xiao Yu datang, alis Xiao Yan juga berkerut saat dia menunjukkan rasa jijik dan tidak sabarannya. Xiao Yan, aku tidak pernah menyangka akan melihat hari di mana kau akan mengubah keadaanmu. Sungguh mengejutkan. Mendekat, Xiao Yu melihat Xiao Yan tidak suka padanya dan mencibir. Bukan urusanmu. Jelas saja, Xiao Yan tidak terlalu senang pada Xiao Yu dan ketenangannya yang biasa telah hilang akibat kata-katanya yang kasar. Kata-katamu masih tajam dan menyebalkan seperti biasa. Sepertinya 3 tahun kehinaan tidak melembutkan semangat tajammu. Xiao Yu memandang Xiao Yan dan berkata dengan nada mengajar. Nada bicara itu lagi, sambil menghela napas kesal dalam benaknya, Xiao Yan menunduk dan mengamati gadis yang sudah hampir setahun tidak ia temui ini. Mengalihkan pandangannya ke kaki gadis itu, Xiao Yao menyentuh hidungnya sambil bertanya, kakimu masih sepanjang itu. Aku ingin tahu apakah ada pria lain yang menyentuhnya setelah itu. Mendengar itu, Xiao Yu yang sedang mencibir, berhenti, wajahnya berubah gelap. Bab 38 bocah ini tidak sederhana. Perkataan Xiao Yan menusuk tepat ke titik lemah Xiao Yu dan kemudian, dalam keadaan marah, dia menaruh tangannya di pedang yang ada di pinggangnya. Sambil mencibir, Xiao Yan mencondongkan tubuhnya ke belakang dan berkata dengan malas, apakah kamu ingin bertarung? Memangnya kenapa? Xiao Yu mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya sambil berusaha keras untuk menghentikan keinginannya untuk mencabutnya dan mulai menebas Xiao Yan dengan pedang itu. Sambil mencibir, dia mengejek, bahkan jika bakatmu telah kembali, apa pentingnya? 3 tahun yang lalu, aku, Xiao Yu, bisa membuatmu melarikan diri demi keselamatanmu dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Alis Xiao Yan terangkat saat ia melihat seragam sekolah ungu muda Xiao Yu yang memiliki 3 bintang emas di dadanya.
Bintang-bintang ini melambangkan kekuatan Xiao Yu, Douze bintang 3. Sepertinya tahunnya di akademi tidak sia-sia. Kemana mata kotormu itu melihat? Melihat kemana Xiaoyan menatap, wajah Xiao Yu yang sudah gelap menjadi semakin gelap. Bukankah kau memakai itu agar orang-orang memperhatikanmu? Xiaoyan menyentuh hidungnya. Kata-katanya yang diucapkan dengan sembarangan, membuat Xiao Yu melonjak marah. Bajingan. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yu yang sudah mencapai batasnya akhirnya mencabut pedangnya dengan suara klang. Sambil mengarahkan pedangnya ke Xiaoyan, dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut memotong lidahmu? Menatap pedang baja berkilauan di depannya, Xiaoyan bahkan tidak berkedip ketika berkata, mengapa kamu tidak mencoba? Sambil berbicara, tangan kanan Xiaoyan sedikit melengkung saat pusaran berdenyut perlahan terbentuk. Dengan 3 teknik Dou tingkat Xuan, Xiaoyan tidak terlalu takut dengan Douze bintang 3. Melihat keduanya yang akan berkelahi, Sun Er, yang berada di pinggir lapangan, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sambil melihat ke kejauhan, dia tersenyum sambil memperingatkan mereka, Xiao Susu dan yang lainnya akan datang. Mendengar perkataan Sun Er, alis Xiao Yu berkerut dan dia menoleh melihat Xiao Zhan bergegas mendekat dengan wajah jelek. Keberuntunganmu tidak akan bertahan lama. Setelah mendengus dingin, Xiao Yu memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan berbalik. Melangkah maju dengan kakinya yang panjang, Xiao Yu berhenti di depan Sun Er, berkata, Sun Er Biao Mei. Bakat dan kecantikanmu sama-sama kelas atas, tetapi sebaiknya kau menjauh dari beberapa orang atau kau mungkin akan ternoda oleh beberapa kebiasaan buruk. Akan terlambat untuk menyesal. Mendengar saran Xiao Yu, Sun Er tersenyum sambil berkata, terima kasih atas pengingat dari Xiao Yu Biao Jie, tapi Sun Er menganggap Xiao Yan GG hebat. Mendengar kata-kata Sun Er yang penuh arti, wajah Xiao Yu berubah warna saat dia mengamati Sun Er yang tersenyum. Akhirnya, Xiao Yu berkata dengan penuh makna, begitu kamu meninggalkan klan, kamu akan tahu betapa besarnya dunia ini. Ada banyak orang yang jauh lebih berbakat daripada dia, jika kamu bertemu seseorang yang membuat hatimu berdebar-debar, maka... Xiao Yu Biao Jie, kau terlalu banyak berpikir. Sun Er tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Bibir merah Sun Er mengerucut saat ia menyela Xiao Yu. Setelah diganggu oleh Sun Er, Xiao Yu menjadi malu sehingga dia pergi setelah menatap Xiao Yan dengan tatapan jahat terakhir. Melihat Xiao Yu yang marah dan pergi, Xiao Yan perlahan menghela napas saat wajahnya yang penuh rasa jijik berubah kembali menjadi wajah normal dan tenang. Sambil mendesah, dia berkata, aku benar-benar tidak menyukainya. Mendengar itu, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa, sebenarnya, aku sangat penasaran mengapa dia selalu menentang Xiao Yan GG. Meskipun kau tidak sengaja menemukan tempat mandinya, dia seharusnya tidak begitu menentangmu, kan? Bagaimana aku tahu? Xiao Yan mengangkat bahu polos sebelum melihat ke arah Xiao Zhan dan beberapa orang lainnya yang berjalan ke arahnya. Yan Er, kamu baik-baik saja. Di mana Xiao Yu? Xiao Zhan berjalan cepat dan melihat Xiao Yan yang tidak terluka, lalu menghela napas dan bertanya. Sambil mengangkat bahu sedikit, Xiao Yan tertawa, aku baik-baik saja. Wanita itu hanya mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Kau harus menghindarinya sedikit. Gadis itu memiliki temperamen yang buruk dan sekarang dia adalah Douze bintang 3, jika kalian bertarung, kalian akan kalah. Selain itu, dia adalah cucu tetua pertama jadi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menghukumnya jika kalian bertarung. Xiao Zhan berkata tanpa daya. Xiao Yan menyentuh hidungnya sambil tersenyum tanpa memberikan jawaban. Ini Yan Er, ini juru lelang utama rumah lelang primer, Rindu Ya Fei. Ramuan dasar dari terakhir kali dibawa melalui dia. Xiao Zhan minggir untuk menunjukkan wanita berpakaian merah di belakangnya saat dia memperkenalkannya. Xiao Yan memperhatikan wanita cantik itu yang menunjukkan kedewasaan lewat tindakannya dan memperlihatkan senyum malu-malu yang sesuai dengan usianya, Hai Ya Fei Jie. TL, Jie berarti saudara perempuan, bisa digunakan secara informal untuk merujuk pada perempuan yang sedikit lebih tua dari 1 tahun. Dengan mata yang menarik menatap Xiao Yan, wajah cantik Ya Fei menunjukkan senyum karena ucapannya. Dengan bibir merahnya yang bergerak, Ya Fei bertanya sambil tersenyum, ku dengar Tuan Muda Xiao Yan melatih 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Hehe, kecepatan latihan itu telah menjadi berita besar di kota Wutan, tetapi apakah itu nyata? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, itu adalah hasil pembelian ramuan dasar oleh ayah. Mendengar pengakuan tidak langsung Xiao Yan, bahkan dengan sifat tenang Ya Fei, dia tidak bisa menahan napas. Rasa ingin tahu dan ketertarikan melintas di matanya saat dia berpikir, 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, kecepatan latihan itu, menakutkan. Mengenai ramuan dasar itu, aku telah memeriksanya sendiri dan secara alami mengetahui efeknya. Itu dapat sedikit membantu kecepatan latihan seseorang tetapi untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dengan mengandalkannya. Mustahil. Melihat keduanya baru saja berkenalan, Xiao Zhan mendongak ke langit dan menepuk bahu Xiao Yan. Sambil tersenyum, dia berkata, baiklah, upacara kedewasaan akan segera dimulai dan aku sudah menyiapkan beberapa hal. Jangan mengecewakanku nanti. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Mengikuti Xiao Zhan, Ya Fei mengintip Xiao Yan sebelum berbalik.
Dengan pengalaman beberapa tahun di rumah lelang, dia dapat melihat detail terkecil sekalipun dan ketika menatap mata pemuda itu, dia menyadari bahwa meskipun pemuda di depannya tampak malu-malu, di balik matanya yang hitam pekat, tidak ada emosi yang terpancar. Suasananya tenang, seperti danau terpencil. Mampu mengendalikan emosinya di usia semuda itu, bocah ini tidak sederhana, berbalik, pikiran itu terdengar di benak Ya Fei. BTTH Bab 39 Ujian Seremonial. Upacara kedewasaan memiliki begitu banyak langkah terpisah dan begitu rumit sehingga bisa membuat kepala seseorang mulai pusing. Duduk di bawah panggung, Xiaoyan memperhatikan pemuda di panggung yang digiring seperti boneka. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengusap dahinya sambil berkata kepada Sun Er di sampingnya, upacara kedewasaan ini. Ini benar-benar siksaan. Melihat wajah Xiaoyan yang sedih, Sun Er tersenyum sambil berkata, tidak bisa dihindari, ini adalah peraturan yang telah diwariskan sejak zaman dahulu dan bahkan Xiao Susu tidak akan berani mengubahnya. Xiaoyan mendesah pelan sambil menganggukkan kepalanya. Tepat saat ia hendak tertidur, alisnya terangkat karena ia merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Sambil menyipitkan matanya, ia melihat ke sisi kiri peron. Di sana berdiri Xiao Ning, penuh rasa iri saat melihat Sun Er dan Xiaoyan. Ketika dia melihat tatapan kedua orang itu, dia segera mengangkat tinjunya dengan agresif. Bodoh! Sambil mengucapkan kata itu dengan ringan, pandangan Xiaoyan bergerak sedikit ke kiri, ke arah Xiao Yu yang berdiri di samping Xiao Ning. Matanya menyapu dengan berani ke arah kaki Xiao Yu yang jenjang dan seksi hingga wajahnya berubah menjadi hijau, sebelum akhirnya dia mengalihkan pandangan dengan senyum dingin. Dari samping, Sun Er tersenyum sendiri sambil melihat kejenakaan Xiaoyan, merasa sedikit tidak berdaya. Ketika menyangkut Xiao Yu, Xiaoyan tampaknya kehilangan ketenangannya yang biasa dan selalu memprovokasinya hingga dia benar-benar marah. Berbaring di kursi kayu yang sejuk, Xiaoyan menikmati aroma manis gadis di sampingnya, sambil menunggu dengan mata terpejam. Ketika upacara kedewasaan telah berlangsung sekitar setengah jalan, akhirnya tiba giliran Xiaoyan. Mendengar teriakan dari panggung, semua orang di panggung tamu menatap Xiaoyan dengan mata penasaran atau curiga. Bagi sebagian besar dari mereka, sebagian besar alasan mengapa mereka ada di sini pada upacara kedewasaan klan Xiao adalah untuk melihat pemuda yang telah menyebabkan keributan di kota Wutan dan untuk melihat apakah dia seperti yang digambarkan dalam rumor. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan tatapan dari sekelilingnya membuatnya merasa seperti seekor monyet di kebun binatang, membuatnya menggelengkan kepala tanda menyerah. Dengan desahan ringan dan wajah pasif, Xiaoyan melangkah perlahan ke peron di bawah tatapan semua orang. Upacara kedewasaan diadakan oleh tetua kedua Xiao Ying. Meskipun tetua kedua tidak pernah menaruh simpati pada Xiaoyan, dia jarang sekali mengganggu Xiaoyan. Selain itu, sejak hari ujian pendahuluan, dia sudah sedikit lebih tenang. Setidaknya, cemoohan yang sebelumnya terpampang jelas di wajahnya tidak lagi terlihat di wajahnya yang keriput. Dengan ekspresi rumit di matanya, Xiao Ying menghela napas dalam hatinya saat ia melihat pemuda yang telah membalikkan keadaan dalam hidupnya. Wajahnya sedikit bergetar saat ia mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk upacara tersebut sebelum berjalan menuju Xiaoyan. Melihat tetua kedua berjalan ke arahnya, Xiaoyan teringat upacara yang membosankan dan merepotkan sebelumnya dan mengalami migrain. Sambil tersenyum pahit, dia menutup matanya dan menunggu nasibnya. Di bawah pengawasan semua orang, Xiaoyan berdiri seperti orang idiot selama setengah jam sebelum adegan birokrasi yang rumit itu akhirnya berakhir. Sambil menghela napas lega, Xiaoyan membuka matanya. Melihat berbagai rempah-rempah yang ada di sekujur tubuhnya, dia memutar matanya dengan muram. Setelah semua langkah rumit itu selesai, sesepuh kedua menyeka keringat di dahinya dan berbalik ke arah monumen batu hitam sambil berteriak, ujian seremonial. Ujian seremonial sama seperti ujian bulan sebelumnya yang hanya merupakan ujian pendahuluan. Motif ujian sebelumnya adalah untuk membiarkan elit klan terpilih, sehingga mereka dapat mengikuti upacara kedewasaan yang sebenarnya di panggung utama, sementara 7 anggota klan Duan dan di bawahnya yang lain hanya akan menjalani upacara yang lebih sederhana dan agak lusuh. Ujian seremonial jauh lebih akurat dibandingkan dengan ujian pendahuluan karena kali ini, ujian tersebut diperiksa secara langsung oleh Do Grandmaster Bintang 2, tetua kedua klan Xiao. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya upacara kedewasaan itu dilakukan. TL, Do Z, Do Master, Do Grandmaster. Dengan teriakan tetua kedua, mereka yang tadinya merasa bosan tiba-tiba terfokus dan mengarahkan perhatian mereka ke peron. Di panggung tamu, hampir semua yang duduk di sana juga menatap pemuda berpakaian hitam itu. Tujuan kunjungan mereka hari ini adalah untuk memastikan apakah pemuda yang telah mengguncang seluruh kota Wutan 4 tahun lalu akan mengguncang kota Wutan lagi. Mengabaikan tatapan tajam orang-orang di sekelilingnya, Xiaoyan tetap tenang saat berjalan menuju monumen hitam itu. Sambil memperhatikan Xiaoyan yang tenang, tangan kering tetua kedua menyentuh monumen hitam saat seutas dokinya didorong ke dalamnya untuk mengujinya. Setelah itu, dia melangkah ke samping dan bergabung dengan yang lain untuk menatap Xiaoyan. Meskipun dia hadir pada pengujian sebelumnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah anak ini benar-benar mencapai 7 Duan Qi.
Keterkejutan atas penampilan Xiao Yan khususnya berdampak pada tetua kedua ini dan dia secara khusus meminta untuk bertanggung jawab atas upacara kedewasaan sehingga dia dapat memastikan untuk menguji Xiao Yan secara pribadi. Mengabaikan tatapan bertanya dari tetua kedua, tangan Xiao Yan perlahan menyentuh monumen hitam itu. Melihat Xiao Yan menyentuh monumen itu, Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening sambil menoleh dan berbisik kepada Xiao Ning, apakah dia benar-benar berhasil mencapai 7 Duan Qi. Karena Xiao Yu baru saja pulang 2 hari lalu setelah meminta istirahat dari akademi, dia tidak ada di sana untuk menyaksikan ujian pendahuluan Xiao Yan dan dengan demikian masih curiga dengan prestasinya. Ketika ditanya oleh adiknya, Xiao Ning mengangguk dengan getir sambil berkata, "Ya. Orang itu pasti telah memakan sesuatu yang membantunya melompati 4 Duan Qi hanya dalam waktu 1 tahun." Setelah pertanyaannya dikonfirmasi sekali lagi, Xiao Yu mengatupkan bibirnya sambil menghentakkan kakinya dengan kesal. Sambil menatap marah ke arah pemuda di peron, wajah cantiknya menunjukkan sikap keras kepalanya sambil berpikir, tanpa aku melihatnya, aku tidak akan percaya bahwa si cacat itu telah mengubah keadaannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Yu mencibir sambil berkata, anak itu pasti telah melakukan sesuatu terakhir kali, tetapi dengan tetua kedua yang memeriksanya kali ini, aku akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, wajah Xiao Yu menegang saat sisa kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Di atas panggung kayu yang tinggi, monumen hitam besar bersinar terang dengan tulisan emas di atasnya, Douziki, 8 Duan. BTTH Bab 40 Kejutan. Diam, semuanya diam. Semua mata tertuju kosong pada kata-kata emas yang terpantul pada prasasti batu hitam di atas. Di panggung tamu, suara nyaring dari cangkir teh yang pecah jatuh ke tanah bergema. Semua perwakilan dari kota Wutan tercengang, ketidakpercayaan menyebar di wajah mereka. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk memastikan apakah rumor itu benar atau tidak, untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah Xiao Yan benar-benar berhasil naik 4 Duan Qi dalam kurun waktu 1 tahun. Akan tetapi, apa yang baru saja mereka lihat tidak hanya mengonfirmasi rumor tersebut tetapi juga melampaui ekspektasi mereka. 4 Duan Qi dalam setahun. Sekarang berubah menjadi 5 Duan Qi, kecepatan latihan ini, hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, menakutkan. Klan Xiao berhasil sekali lagi, semua orang di panggung tamu tidak dapat menahan diri untuk bergumam pelan. Memiliki anggota klan yang mencapai 5 Duan Qi dalam setahun, masa depan klan Xiao tampak cerah. Jika tingkat pertumbuhan ini terus berlanjut, maka mungkin dalam 10 tahun, klan Xiao akan memiliki anggota peringkat Do Huang. Semua orang di panggung tamu saling memandang karena hati mereka terasa berat memikirkan hal itu. Do Huang, jika ada klan di Kekaisaran Jiama yang memiliki Do Huang yang kuat, status mereka akan meroket di dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan primer, klan Nalan, dan klan Ritter, akan menghormati klan itu. Lagi pula, hanya ada segelintir doze tingkat Do Huang di seluruh Kekaisaran Jiama. Setiap doze yang mencapai peringkat Do Huang memiliki kekuatan untuk menggulingkan apapun mulai dari surga hingga lautan dan menghadapi puluhan ribu musuh dengan mudah. Tidak ada kekaisaran yang waras akan berani menyinggung Do Huang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. 300 tahun yang lalu, satu-satunya Do Huang doze dari Kekaisaran Jiama tewas dalam perang. Akibatnya, Do Huang membantai 10.000 ksatria elit musuh sendirian dalam kemarahan. Kedua kekaisaran terguncang oleh pertumpahan darah yang terjadi. Sejak saat itu, tidak ada kerajaan di benua Doqi yang berani menyinggung Do Huang Doze. Pada saat yang sama, semua orang melihat betapa menakutkannya Do Huang. Oleh karena itu, semua orang yang melihat hadiah Xiao Yan memandang klan Xiao dengan rasa iri yang teramat sangat. Di tengah panggung tinggi, bahkan Xiao Zhan menatap tulisan emas di monumen itu dengan mata sedikit masam. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan menatap putranya yang berpakaian hitam dengan ekspresi bersyukur. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah tidak menciptakan keresahan antara Yan Er dan aku. Sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan sangat memahami temperamen putranya. Ia masih ingat dengan jelas bahwa di masa kecil Xiao Yan, tidak lama setelah ia lahir, betapa acuhnya putranya kepadanya. Xiao Yan selalu menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah ia sedang menatap orang asing dan bukan ayahnya. Untungnya, selama bertahun-tahun, pandangan dingin dan acuh tak acuh terhadap Xiao Zhan menjadi hangat, seiring perhatian dan cinta Xiao Zhan. Mengingat kembali masa kecil Xiao Yan, Xiao Zhan menggigil. Mulutnya berkedut sementara senyum lembut tersungging di wajahnya. Pemimpin klan Xiao, bakat tuan muda Xiao Yan benar-benar luar biasa. Kali ini klan Xiao pasti akan memiliki doze yang sangat menakutkan. Berdiri di samping Xiao Zhan, mata indah Ya Fei menatap orang yang sama persis dengan yang sedang dilihat Xiao Zhan. Wajahnya masih sedikit merah karena kegembiraannya saat dia mengungkapkan pikirannya. Xiao Zhan tertawa terbahak-bahak, kebanggaan dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Ia menangkupkan kedua tangannya dan dengan tatapan sopan kepada Ya Fei, ia menjawab, "Ya Fei, bakat anak itu terkadang sangat mengejutkan tetapi di lain waktu, sangat mengecewakan. Kau juga tahu bagaimana ia jatuh dari sorotan 3 tahun lalu dan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya.
Tidak seorang pun akan mengira bahwa ia akan mendapatkan kembali bakatnya, tetapi sekarang bakatnya muncul lagi, duh. Alis Xia Fei sedikit tertekuk dengan senyum femininnya. Apakah bakat Xiaoyan berumur pendek atau tidak, dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensinya, yang sudah cukup baginya. Sambil menatap ke bawah dengan pandangan mempesona, hati Xia Fei sudah membentuk rencana. Di masa depan, dia pasti akan datang dan berbisnis dengan klan Xiao sebanyak mungkin. Di bawah panggung upacara, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap monumen hitam dengan kaget sambil bernapas dengan berat. Tiba-tiba dia membentak Xiao Ning, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah Duan Qi ke-7? Bagaimana dia bisa lebih tinggi? Xiao Ning membuka mulutnya beberapa kali sebelum bergumam polos, bulan lalu dia sudah 7 Duan. Bulan ini, dia, sepertinya sudah mengalami terobosan. Untuk naik dari 7 Duan ke 8 Duan dalam 1 bulan, bagaimana mungkin? Bahkan jika bocah itu mendapatkan kembali bakat lamanya, dia tidak akan bisa berlatih secepat ini. Seru Xiao Yu, untuk melompati 5 Duan dalam setahun. Bocah kecil itu harus mati sialan. Kecepatan seperti ini bisa menyaingi wanita monster di Akademi Jianan. Bagaimana aku tahu? Xiao Ning tersenyum pahit sambil melirik Sun Er yang berada jauh di sana, hanya untuk melihat tatapannya tertuju pada Xiao Yan di bawah dengan mata penuh kekaguman dan sama sekali tidak memperhatikannya. Bajingan sialan. Setelah diabaikan oleh gadis yang paling ia sayangi, hati Xiao Ning berkobar karena cemburu. Sambil mengangkat kepalanya, ia menatap tajam ke arah Xiao Yan yang kontras dengan wajah mudanya.